kembali lagi bersama aku, Silta Indah. Dan di video kali ini aku akan membahas cara membuat kursor di MySQL menggunakan command prompt. Yang pertama, aku akan menjelaskan pengertian dari kursor. Kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu record. Kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Ada dua. Yang pertama adalah kursor implisit, yaitu kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Yang kedua adalah kursor eksplisit, yaitu kursor yang harus dideklarasikan di bagian declaration. Selanjutnya adalah tahap eksplisit kursor. Yang pertama ada declare, yaitu deklarasi kursor pada SQL yang akan digunakan. Kursor perlu dideklarasikan karena sifat kursor yang menyerupai variabel. Namun, deklarasi untuk kursor diletakkan setelah deklarasi variabel lain, tepat sebelum awal program atau begin. Yang kedua adalah open, yaitu sebelum suatu kursor dapat digunakan, kursor harus dibuka terlebih dahulu agar query dalam kursor dieksekusi dan hasil dapat ditampung dalam memori. Yang ketiga adalah fetch, merupakan perintah untuk mengambil data dari kursor dan ditransfer ke variabel penampung yang ada pada klausa into, dan diletakkan dalam looping yang akan berhenti begitu semua balik data dalam kursor selesai di fetch ke variabel penampung. Yang terakhir adalah close, yaitu setelah pemrosesan query selesai, kursor ditutup dan hasil query dalam kursor dihapus dalam memori. Ya, itu tadi penjelasan sedikit tentang kursor. Sekarang kita akan langsung membuat kursor di MySQL melalui command prompt. Yang pertama kita buka SAM dulu. Lalu kita start MySQL-nya. Setelah itu ke command prompt. Di sini kita harus arahkan direktorinya ke direktori SAM dengan mengetikkan perintah change directory, lalu SAM MySQL bin. Setelah itu kita login ke MariaDB dengan menggunakan username root. Setelah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk ke MariaDB dan kita langsung membuat sebuah database. Di sini aku membuat database perpustakaan. DB perpustakaan. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan DB perpustakaan ini dengan mengetikkan perintah use. Setelah berhasil, kita langsung membuat tabel. Yang pertama adalah tabel buku untuk menyimpan data buku yang isinya ID buku dengan tipe data integer dengan panjang 10, lalu nama buku dengan tipe data varchar dengan panjang 20, lalu jumlah buku dengan tipe data tiny integer. Setelah itu kita atur primary key-nya pada field ID buku. Ya, tabel buku sudah berhasil dibuat. Isinya ada ID buku, nama buku, dan jumlah. Dengan primary key-nya pada ID buku. Selanjutnya kita membuat sebuah tabel lagi, yaitu tabel siswa yang isinya ID siswa dengan tipe data integer yang panjang 10, lalu nama siswa dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu kita atur primary key-nya pada field ID siswa. Lalu describe tabel siswa. Tabel siswa sudah berhasil dibuat yang berisi field ID siswa dan nama siswa. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel peminjaman untuk menyimpan data peminjaman. Ya, isinya ID peminjaman
dengan tipe data integer, lalu ID siswa yang meminjam, datanya integer, lalu ID buku yang dipinjam, integer juga, dan jumlah pinjam dengan tipe data tiny integer. Tabel peminjaman sudah bisa dibuat. Sekarang kita coba describe tabel peminjaman. Sekarang kita coba mengisi data pada tabel buku terlebih dahulu dengan menggunakan perintah insert into nama tabelnya buku, lalu values buku 1, misalnya pemrograman C. Jumlahnya ada 20. Lalu buku kedua ada buku pemrograman Java. Jumlahnya 50 buku. Lalu ada buku ketiga. Ini buku basis data misalnya, yang berjumlah 100. 3 data berhasil ditambahkan. Sekarang lanjut mengisi data di tabel siswa. Siswa 1 bernama Sinta. Siswa 2 Kita. Dan siswa 3 bernama Andi. Kita sudah berhasil menambahkan data di tabel buku, dan siswa selanjutnya kita tambahkan di tabel peminjaman. Peminjaman yang pertama, ID peminjamnya, misalnya ID peminjam 1, lalu dia meminjam buku dengan ID 2 dengan jumlah buku 10. Lalu kita coba lihat data di tabel peminjaman. Nah, pada ID peminjaman 1 yang meminjam ID siswa. Pada ID peminjaman 1 yang meminjam adalah ID siswa 1, yaitu Sinta. ID buku 2 yaitu pemrograman Java dengan jumlah pinjam adalah 10. Lalu kita coba tambahkan lagi. Data peminjaman kedua yang meminjam misalnya Sinta lagi. Lalu dia meminjam buku pemrograman Java lagi dengan jumlah pinjam 5. Lalu ID peminjaman ketiga yang meminjam misalnya ID-nya 3, lalu meminjam buku basis data dengan ID 3 dan jumlah pinjamnya 50 misalnya. Sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba lihat kembali datanya. Ya. Di dalam tabel peminjaman ini terdapat ID siswa yang sama dan ID buku yang sama dengan jumlah pinjam yang berbeda. Ini seharusnya bisa dijumlahkan, harus dijadikan 1. Jadi nanti kita akan buat sebuah tabel laporan untuk menjumlahkan data yang sama ini. Maka dari itu dibutuhkanlah kursor agar kita bisa melakukan looping atau perulangan untuk menghitung data-data yang sama ini. Nah, sebelum kita ke kursor, kita harus membuat sebuah store prosedur untuk menghitung total dari jumlah pinjam dari ID yang sama. Untuk membuat store prosedur, kita ubah dulu delimiternya menjadi slash/slash. Jadi delimiter ini yang awalnya titik koma untuk mengakhiri suatu perintah, kita ganti dulu menjadi slash/slash ya. Selanjutnya, kita membuat prosedur dengan perintah create
prosedur dengan nama total pinjam. Lalu atur parameternya. Di sini menggunakan parameter input, yaitu kita akan menginputkan ID dari siswa. Di sini aku namakan IDS aja dengan tipe data integer. Yang kedua adalah perintah out. Penulisannya seperti ini, out. Jadi, parameter out ini nantinya akan menyimpan hasil dari proses store prosedur total pinjam, yaitu kita akan menjumlahkan total pinjam menggunakan perintah sum. Di sini aku namakan SM dengan tipe data integer. Setelah selesai membuat parameter, selanjutnya begin. Nah, di sini kita mulai menuliskan perintahnya, yaitu kita set variabel SM ini untuk menyimpan penjumlahan dari jumlah pinjam. Select sum jumlah pinjam from peminjaman where ID siswa sama dengan IDS. Jadi, di sini kita set variabel SM ini untuk menyimpan penjumlahan dari jumlah pinjam yang ada di tabel peminjaman, di mana ID siswanya ini adalah IDS yang diinputkan tadi di sini, di parameter input. Lalu, dan ya, sekarang kita sudah berhasil membuat store prosedur total pinjam. Sebelumnya kita akan mencoba dulu apakah store prosedur total pinjam ini bisa berjalan. Sekarang kita akan langsung mencoba untuk memanggil store prosedurnya, yaitu total pinjam dengan ID 1, ID siswa 1. Lalu kita tampung di variabel SM. Lalu select variabel yang telah kita simak tadi. Jadi, total buku yang dipinjam oleh siswa yang ber-ID 1 adalah 15 buku. Sekarang kita coba cek pada tabel peminjaman. Jadi, ID siswa 1, dia meminjam buku yang pertama itu 10, lalu 5. Jadi totalnya dia meminjam 15 buku. Nah, seperti itu cara kerja store prosedur pada total pinjam, yaitu untuk menjumlahkan buku yang dipinjam oleh seorang siswa. Selanjutnya kita akan langsung membuat store prosedur untuk menyimpan kursornya. Namun kita belum membuat tabel untuk menyimpan laporan dari peminjaman ini yang jumlah bukunya sudah ditotal. Untuk itu sekarang kita membuat sebuah tabel laporan peminjaman. Yang isinya ID laporan peminjaman dengan tipe data integer, lalu nama peminjam dengan tipe data varchar 100 dan jumlah pinjam dengan tipe data tiny integer. Lalu kita atur primary key-nya pada field ID laporan peminjaman. Ya, udah berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat store prosedur untuk menyimpan kursornya. Yang pertama kita ganti dulu delimiternya menjadi slash, lalu create prosedur dengan nama laporan peminjaman tanpa parameter, lalu begin. Nah, di sini kita mulai mendeklarasikan
variabel apa saja yang digunakan di dalam store prosedur ini dan deklarasi dari kursornya. Pertama, declare IDs untuk ID siswa, ganti berata integer, lalu declare nama S untuk nama siswa, dengan ganti berata varchar status, lalu declare done. Di sini kita membuat variabel done sebagai counter pada saat nanti kita melakukan perulangan atau looping. Dengan ganti berata integer dan default nilainya adalah 0. Selanjutnya kita mendeklarasikan kursornya. Declare kursor nama kursor laporan. Selanjutnya adalah kursor for select untuk mengambil data ID siswa dan nama siswa dari tabel siswa order by ID siswa. Lalu declare continue handler for SQL state set done sama dengan 1. Jadi baris ini gunanya pada saat perulangan menyentuh angka 2000, maka variabel done kita set menjadi 1 yang awalnya tadi 0. Kita lanjut. Sekarang truncate laporan peminjaman. Truncate ini gunanya untuk mengosongkan tabel. Jadi saat laporan peminjaman ini dijalankan, store prosedurnya, maka tabel laporan peminjaman ini akan selalu bersih dan datanya tidak menumpuk. Setelah itu, jalankan perintah open kursor laporan. Jadi, open ini gunanya agar query dan hasilnya bisa disimpan pada memori. Setelah itu, kita mulai membuat sebuah perulangan menggunakan while dan do. Jadi selama done ini masih 0, maka dia akan melakukan perulangan. Fetch kursor laporan into IDs, nama S. Jadi fetch ini adalah perintah untuk mengambil data dari kursor dan ditransfer ke variabel penampung yang ada pada klausa into, yaitu IDs dan nama S. Fetch ini diletakkan di dalam looping yang akan berhenti begitu semua baris data dalam kursor selesai di fetch ke variabel penampung. Setelah itu kita call store prosedur yang tadi kita telah buat, yaitu total pinjam, dengan parameter IDs. Lalu kita buat sebuah variabel yaitu total untuk menyimpan data dari total pinjam. Lalu kita buat sebuah kondisi yaitu if total is null, then set total sama dengan 0 and if. Jadi misalkan seorang siswa tidak meminjam buku atau 0, maka total akan diset menjadi 0. Setelah itu kita buat sebuah kondisi lagi, if not done, then insert into laporan peminjaman values
IDS, nama S, dan total. Nah, setelah itu kita mengisi tabel laporan peminjaman yang isinya IDS, lalu nama S, dan total. ID ini adalah ID siswa, nama S adalah nama siswa, dan total ini adalah jumlah dari buku yang dipinjam. Lalu and if untuk menutup kondisi yang di atas. Lalu kita tutup perulangannya, and while, dan selanjutnya kita tutup kursornya, kursor laporan. Lalu and CSS. Ya, sekarang kursor sudah berhasil dibuat. Langsung aja kita coba. Kita ganti dulu delimiternya menjadi titik koma lagi. Untuk melihat datanya, kita tinggal eksekusi prosedur laporan peminjaman. Ya, udah berhasil. Sekarang kita coba lihat tabel laporan peminjaman. Ya, sekarang ini sudah berhasil. Sekarang kita lihat data peminjaman. Nah, di tabel peminjaman kita bisa lihat ID siswa 1 meminjam buku 2 kali, yaitu dengan jumlah yang awal 10 dan jumlah yang kedua adalah 5. Di sini kita total ID siswa 1 dengan nama Sinta dengan jumlah pinjam 15 setelah total. Dan Andi meminjam ID buku 3 tetap 50. Karena Ita, siswa Ita dengan ID 2 tidak meminjam apa-apa, maka kita set jumlah pinjamnya 0. Sesuai yang tadi di sini. If dia tidak melakukan peminjaman, maka kita set totalnya menjadi 0. Ya, begitulah cara membuat kursor di MySQL melalui CMD. Terima kasih telah menyaksikan, selamat mencoba. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.